Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel bersama dengan aku Auditira. Di video kali ini aku mau cerita ke kalian tentang pengalaman aku pertama kalinya melihat kucing Persia lahiran. Jadi kali ini tuh aku bener-bener pertama kalinya menyaksikan langsung kucing ras Persia melahirkan, karena yang sebelum-sebelumnya aku tuh ngelihat kucing lahiran tuh kayak kucing kampung gitu kan. Nah, mereka itu kan kalau kucing kampung kan bisa melahirkan sendiri tanpa dibantu. Malahan tuh kalau kucing kampung kan kalau misalnya diliatin lahiran kan mereka malah kayak nggak mau gitu kan. Nah, nah ini sekarang nih aku tuh pertama kalinya menyaksikan, ngeliat langsung kucing aku yang Persia itu melahirkan. Sebenarnya kucingnya juga aku rescue dari jalanan. Waktu itu keadaannya dia kurus, jamuran, kelaparan gitu, bener-bener kurus banget deh. Akhirnya aku rescue dia dari jalanan waktu itu. Nah, sampai akhirnya dia di rumah aku, terus dia dikawinin sama kucing aku. Jadi aku maksudnya bukannya aku sengaja kawinin, maksudnya aku juga nggak tahu tiba-tiba dia lagi dikawinin sama kucing aku. Nah, setelah dia kawin itu, sebenarnya aku nggak menyangka kalau dia hamil sih, karena dari pas setelah kawin itu tuh dia tuh perutnya biasa aja, nggak kelihatan kayak kucing hamil. Apalagi dia tuh aslinya emang kurus kan, dari pas aku rescue dia dari luar dia kurus, pas aku rawat ya sebenarnya sih udah lumayan gemukan ya, dari pas dibanding dia waktu di jalanan ya, cuman belum gemuk-gemuk banget gitu. Apalagi dia itu makannya maunya cuma makanan kering doang, nggak mau makan makanan basah tuh, nggak mau makan ayam ikan aja tuh dia sama sekali nggak mau. Nah, setelah dia kawin itu aku nggak sama sekali menyangka kalau dia hamil. Cuma karena aku pikir dia emang udah sempat kawin dan kawinnya itu berhasil, karena dia itu sempat guling-guling dan katanya kalau kucing guling-guling setelah kawin itu katanya kawinnya berhasil. Aku tetap menghitung dari dia kawin sampai kemungkinan lah melahirkan gitu kan. Aku tetap hitung dari 2 bulan dia setelah kawin itu, aku udah hitung 2 bulan lebih. Nah, tiba-tiba malam itu aku ngelihat gelagat dia tuh kayak aneh, ngikutin aku terus manja banget. Aku elus-elus tuh dia tuh kayak ngerespon gitu. Biasanya kan rada galak ya, mungkin hamil sensitif gitu kan, galak. Nah, aku makin yakin, wah ini kayaknya emang hamil sih dia. Tapi perutnya emang kayak nggak kucing hamil, cuman puting susunya emang kelihatan kayak kucing hamil. Oke, malam itu pas aku ngeliat tingkah dia aneh, kayak gelisah. Terus semua kucing aku tuh kan, aku biasa naruh kucing di teras-teras kucing gitu kan. Nah, semua kucing yang ada di teras itu semuanya digalakin sama dia. Nah, pas aku ngeliat tingkah dia kayak gitu, aku makin yakin kayaknya dia emang hamil dan pengen melahirkan, karena udah 2 bulan lebih setelah dia kawin kan. Akhirnya aku coba aja siapin, aku siapin kardus, aku siapin tenda-tendaan kucing gitu, aku masukin ke dalam kamar, jadi aku nggak taruh bersama kucing yang lain. Jadi aku pisahkan, takutnya dia stres atau gimana. Setelah aku siapin, aku taruh dia di tenda kucing, dan benar aja pas aku elus-elus perutnya, dia tuh kayak ngos-ngosan gitu, kayak pengen ngelahirkan. Karena sebelumnya aku udah pernah lihat di YouTube juga kucing Persia melahirkan, karena kan aku nggak tahu ya, maksudnya mungkin beda kan gitu kucing kampung sama kucing ras gitu melahirkan. Aku ngeliat kalau kucing ras emang rata-rata kalau mau melahirkan tuh kayak ngos-ngosan gitu. Nah, terus aku ngeliat tanda-tanda di kucing aku tuh emang kayak ngos-ngosan. Nah, situ aku langsung yakin kalau dia tuh emang mau melahirkan dan dia hamil gitu. Nah, pas aku ngeliat dia udah ngos-ngosan kayak gitu, aku elus-elus perutnya, aku elus-elus, terus aku tinggal sedikit. Jadi tuh dia pas aku udah siap-siapin tempat buat dia lahiran itu sekitar jam 2 malam. Dari jam 2 sampai jam 5 subuh, aku elus-elus terus perutnya tuh, aku elus-elus terus. Dia lepas sedikit dia kayak langsung nyariin aku, terus kayak langsung ngeong-ngeong gitu kan. Nah, aku bingung kan, tapi kok bayinya nggak keluar-keluar gitu. Soalnya aku perhatiin dia tuh kayak mau ngeden tapi
masuk lagi, mau ngeden masuk lagi, kayak gak kuat ngeden gitu. Karena sebelumnya kan aku udah 2 kali ngelihat kucing aku lahiran, cuman kucing kampung kan, kayaknya tuh gampang banget, bahkan anaknya itu 5. Jadi sekali keluar langsung dijilatin sama induknya, sekali keluar langsung dijilatin, langsung dimakan ari-arinya. Kalau dia tuh pas anaknya keluar aja kayak langsung didiemin. Aku kan bingung kan, nah, pas aku bingung kok nih anaknya didiemin gitu, sedangkan aku itu baru pertama kalinya ngelihat kucing melahirkan anaknya terus anaknya didiemin. Sampai aku bingung, terus aku cari-cari di YouTube gimana cara ngerawat bayi kucing yang baru lahir terus didiemin sama ibunya. Ternyata tali pusarnya harus dilepasin sendiri, cuman kan aku takut kan gunting tali pusarnya sendiri, apalagi tuh keadaannya malam-malam dan anaknya baru keluar itu sekitar jam 5 subuh, dan itu anaknya didiemin, ari-arinya nggak dimakan. Aku mau nyari betadin juga nggak ada di rumah, mau gunting juga takut guntingnya nggak steril, takutnya nanti infeksi. Ya udahlah, akhirnya aku diemin aja. Aku diemin tuh anaknya masih gelantungan, ari-arinya tuh masih gelantungan di situ. Maksudnya aku mau nungguin pagi biar ada yang bawain betadin gitu, maksudnya minta beliin sama adek aku gitu kan, sekalian nungguin pagi buat beli betadin. Nah ternyata pas aku bangun, ari-arinya tuh udah copot dari tali pusarnya. Nah ari-arinya itu tapi nggak dimakan, jadi kayak udah putus. Aku nggak tahu ya putus itu diputusin sama induknya atau keputus sendiri, aku juga nggak ngerti. Putus sendiri mungkin bisa dikena sela-sela kandang, karena kan aku naruhnya dia di kandang kan pas setelah dia melahirkan. Karena awalnya anaknya kayak didiemin gitu, makanya aku taruh di kandang, maksudnya biar dia ngurusin anaknya gitu kan. Nah aku takutnya tuh ari-arinya putusnya tuh karena kegesek kandang, jaring-jaring kandang itu. Aku juga nggak tahu sih, cuman aku lihat tali pusarnya baik-baik aja, nggak kenapa-napa, dan dia juga udah mau nyusuin anaknya ya kayak biasa gitu, kayak kucing biasa mau nyusuin anaknya. Dan malahan tuh kayak kucing aku semuanya kalau misalnya ada yang masuk sedikit ke kamar langsung diberantemin sama dia. Maka sekarang aku lagi pisah nih sama kucing-kucing yang lain. Jadi kucing di rumah tuh aku bagi 3, jadi ada yang di kamar, ada yang di bawah, di teras bawah ruang tamu. Ibu-ibu menyusui ini nih aku taruh di dalam kamar gitu pakai tenda kucing. Terus ada lagi sama kucing kecil yang belum lama aku adopsi juga, dia aku taruh kamar juga. Kebetulan si ibu kucing ini baik banget, dia mau nyusuin kucing kecil yang bukan anaknya gitu. Aku juga nggak tahu, tiba-tiba tuh si kucing kecil ini yang Himalaya dia masuk ke tenda, tiba-tiba masuk ke tenda, dia ngeliatin anak kucing yang baru lahiran. Terus tiba-tiba induk kucing aku nih tiba-tiba langsung groomingin si kucing kecil ini. Nah pas di groomingin, nah tahu-tahu yang kucing kecil itu nyosor deh, ikut-ikutan nyusu. Jadi aku itu bener-bener baru pertama kali ngelihat kucing model kayak berbulu, yang bulu-bulu panjang gitu ngelahirin. Ternyata dia emang baik juga, dia mau nyusuin kucing yang bukan anaknya. Sebelumnya juga kucing aku yang kucing kampung juga udah beberapa kali mau nyusuin anaknya. Aku pikir kalau kucing kayak gini dia lebih galak sama kucing yang bukan anaknya, ternyata dia sama aja, care, dia baik banget mau nyusuin kucing yang bukan anaknya. Sedangkan nih kucing kecil itu kan kayaknya dia masih butuh ibunya juga meskipun udah bisa makan. Oh iya, dan anaknya juga yang keluar cuma 1 doang, itu warna hitam. Ada, aku nggak tahu ya antara hitam atau torti gitu, soalnya kalau pas disenterin karena kan masih kecil kan belum kelihatan banget. Soalnya kalau disenterin itu kayak ada motif putih-putih coklat kayak ibunya juga, ibunya kan motifnya torti gitu kan. Nah mungkin nanti aku lihat kalau udah besar baru kelihatan kan bulunya. Biasa kan kalau masih kecil kan kayak masih belum kelihatan banget, dan anaknya cuma 1. Jadi waktu itu aku pikir dia kehamil karena perutnya kecil, ya karena emang anaknya cuma 1, jadi nggak kelihatan kayak hamil gitu loh. Dan aku seneng banget dia bisa ngelahirin normal
dan anaknya juga sehat, ibunya juga sehat gitu kan. Sedangkan aku tuh udah nunggu-nunggu banget, kayak pengen banget punya bayi kucing lagi. Sedangkan kucing aku tuh yang sepantaran dia yang induk kucing itu udah disteril, jadi nggak bisa melahirkan lagi karena kan kucing aku udah 3 kali lahiran. Nggak mungkin kan kalau dia ngelahirin terus, capek. Dan niatnya juga setelah ini, aku kan nggak tahu kan dia usianya berapa karena kan aku adopsinya pas dia usia segini. Jadi nanti kalau anaknya udah lepas nyusu, aku mau steril dia karena aku ngelihat dia lahiran aja tuh kayak udah nggak kuat gitu. Maksudnya kayak mau ngeden aja tuh susah banget gitu, kayak lama banget keluarnya. Maka nanti kalau misalnya anaknya udah lepas nyusu, aku mau steril dia biar dia juga sehat, nggak capek ngurus anak gitu kan. Nah, semoga ini kucingnya yang aku rescue dari jalanan dia selalu sehat gitu kan. Masa aku juga seneng karena aku ngerawat dia dari waktu itu masih dekil and kumel gitu, masih jamuran gitu. Sekarang sampai dia jamurnya udah hilang, sampai dia nggak terlalu kurus kayak sebelumnya, timbangannya juga naik, sampai akhirnya dia punya anak. Ya aku seneng banget walaupun anaknya cuma satu ya, tapi nggak apa-apa sih. Gitu aja ceritanya. Semoga doain ya semuanya, semoga si Brownies nih, kucing aku namanya Brownies, semoga si Brownies tuh sehat selalu dan semoga bayi kucingnya ini cepet besar.